Sayang, yang semangatnya ngeditnya. Aku sayang kamu, Maxim. Eles já lançaram aluguel, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a sanfona mix. Já lançaram aluguel. Oke, setelah kita masuk ke aplikasi Alex Motion, kita klik tanda plus. Kemudian kita pilih aspek rasio 4:5 ya, atau sesuaikan dengan aspek rasio foto kalian. Kita buat proyek. Kemudian kita bisa klik tanda plus. Setelah itu kita bisa masukkan layar hitam ya. Oke, yang ini. Lalu kita paskan di durasi 15 detik. Kita akan buat tanda bit dulu ya. Oke, jika sudah kita bisa beri tanda bit. Untuk cara menandai bitnya kita tinggal klik saja bagian icon plus ini. Oke, seperti itu. Untuk semua detik-detiknya kalian bisa cek di deskripsi ya. Kita skip videonya. Oke, jika sudah kita hapus layar hitamnya ya. Kemudian kita bisa masuk ke icon plus. Kita bisa masukkan video mentahan. Oke, yang ini. Oke, setelah itu kita bisa masukkan foto. Di sini kita hanya ambil foto satu ya. Oke, yang ini. Nah, kemudian kita bisa atur fotonya menjadi 5 kotak atau 5 foto. Oke, kita pangkas. Kemudian kita bisa pangkas bagian foto kotak pertama ya. Kita paskan dulu. Oke, seperti ini. Kita pangkas menjadi 2 foto. Kemudian kita klik foto pertama, masuk ke efek. Di sini kita tambahkan efek ya. Kalian bisa menuju ke bagian move and transform. Pilih efek yang membang-ambing atau oscillate. Nah, setelah itu kita bisa beri kunci keyframe ya. Kita klik tanda plus ini. Kita geser ke paling kiri. Lalu kita tekan titiknya. Kita pindahkan ke paling kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita atur ke angka 153,00. Kita tekan. Kita pindahkan ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu kita atur bagian frekuensi menjadi 1,43. Kemudian bagian magnitude kita bisa atur ya. Kita beri icon plus. Kita geser ke angka 254,49. Kita tekan. Kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita geser ke paling kiri. Kita bisa tekan. Kita pindahkan ke kanan. Nah, seperti itu. Kita keluar. Kita tambahkan efek lagi. Kalian bisa menuju ke bagian warna dan cahaya ya. Kita pilih efek yang paparan gamma atau exposure. Kita klik. Kita beri icon plus. Kita geser ke paling kanan. Kita tekan titiknya. Kita pindahkan ke kiri. Kita paskan garis putih ini di tengah ya. Kita beri icon plus. Kita geser ke angka semula, yaitu 0,00. Oke, kita kembali. Kita masukkan efek lagi. Kita menuju ke bagian distorsi wave. Pilih efek yang upin atau tilt. Ya, di sini kita hanya aktifkan bagian mirror. Oke, seperti itu. Lalu kita klik foto kedua. Masuk ke efek. Kita tambahkan efek. Kita menuju ke bagian move and transform. Pilih efek yang ombang-ambing ya. Kita bisa fullkan sudutnya. Lalu bagian frekuensi kita atur menjadi 1,27. Setelah itu kita bisa atur bagian magnitude ya. Kita klik. Kita beri icon plus. Kita geser ke bagian angka 289,42. Kita tekan. Kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita geser ke angka semula ya. Lalu kita bisa tekan titiknya. Kita pindahkan ke paling kanan. Setelah itu kita bisa kembali. Kita tambahkan efek lagi. Nah, setelah itu kita masukkan efek yang paparan gamma ya.
kita klik, kita beri icon plus, kita geser ke angka 2,00, kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita geser ke kiri, kita paskan garisnya di tengah sini ya, kita tambahkan keyframe, kita atur ke angka 0,00. Nah seperti itu. Di sini kita masukkan efek lagi ya guys ya. Kita masukkan efek upin, kita klik, kita aktifkan bagian mirror, lalu bagian offset kita bisa atur ya. Kita bisa tambahkan kunci keyframe dulu, kita beri icon plus, kita geser ke angka 1000, kemudian kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri icon plus lagi, kita geser lagi ke angka 8000, kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Nah jika sudah, kita kembali ya, kita bisa masuk ke bagian move and transform, kita klik bagian zoom, kita atur ke bagian 310 px. Nah seperti ini. Setelah itu kita masukkan efek lagi ya guys ya, kita menuju ke bagian blur, pilih efek yang buram kotak, kita atur bagian kekuatan menjadi 0,50. Nah seperti ini. Lalu kita bisa masukkan lapisan foto ya, masuk ke icon plus, kita masukkan foto, kemudian kita bisa klik ya, masuk ke efek, kita tambahkan efek. Di sini kita masukkan efek yang paparan gamma, kita atur seperti sebelumnya. Oke seperti ini. Lalu kita masukkan efek lagi, kita masukkan efek yang ombang-ambing ya, kita atur sudutnya menjadi 50,40, lalu bagian frekuensi kita atur menjadi 1,59 ya. Nah untuk magnitude kita bisa atur, kita beri icon plus, kita atur ke bagian angka 259,48 ya, kita tekan, kita pindahkan ke kiri, lalu kita tekan tanda panah ini, kita beri icon plus, kita geser ke angka semula ya, lalu kita tekan, kita pindahkan ke paling kanan. Jika sudah, kita bisa tambahkan efek lagi ya, kita menuju ke bagian distorsi wave, kita pilih efek yang remas atau squash, kita bisa tambahkan kunci keyframe, kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri icon plus lagi, kita pindahkan ke kanan, lalu kita paskan garis ini di tengah, kita beri icon plus, kita geser ke angka 0,40 ya. Setelah itu kita kembali, kemudian kita bisa keluar ya, kita masuk ke bagian border dan bayangan. Di sini kita bisa tambahkan stroke foto, kita aktifkan, kita atur stroke-nya menjadi 7,00, kita atur stroke-nya menjadi 10,0. Kalian bisa ubah juga warnanya ya. Kita kembali, lalu kita bisa masuk ke bagian move and transform, masuk ke zoom. Untuk bagian zoom ini kita tambahkan kunci keyframe, kita beri icon plus, kita pindahkan ke kiri, kita geser kiri sedikit, kira-kira pas di tengah, kita tambahkan kunci keyframe, kita atur ke bagian angka 550 px, kita tekan, kita pindahkan di garis akhir ini ya. Kita masuk lagi ke bagian efek remas, kita klik yang bagian tanda plus tengah ini ya, kita pindahkan di tengah sini, lalu bagian tanda plus yang terakhir ini kita pindahkan juga ke kiri, tepatnya di garis yang terakhir. Oke seperti itu. Jika sudah, kita duplikat ya, kita klik foto, masuk ke bagian lapisan 2 ini, klik yang gandakan satu layer, kita pangkas sesuai dengan tanda pitch ya, pangkas ke kiri, lalu kita perkecil ukurannya, kita tinggal masuk ke bagian zoom, kita atur ke bagian angka 430 px, kita duplikat lagi, lalu kita hapus semua efeknya, kita salin efek yang sama seperti sebelumnya ya, kita klik titik 3 ini, salin efek,
Kita tempelkan ke lapisan kedua. Setelah itu kita bisa duplikat lagi. Kita pangkas. Kita perkecil ukurannya. Kita perkecil ukurannya menjadi 300 px. Lalu yang terakhir kita bisa masukkan foto yang berbeda ya. Kita masukkan satu foto. Kita pangkas menjadi satu kotak. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa klik, kita tempelkan efek ya. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian move and transform. Masuk ke bagian zoom. Kita atur dulu menjadi 280 px. Setelah itu kita masukkan kunci keyframe. Kita beri icon plus, kita geser ke paling kiri. Kita tambahkan keyframe lagi. Kita atur ke bagian angka 1200 px. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Nah, kita juga tambahkan stroke ya. Oke, kalian bisa ikuti. Jika sudah, kita masukkan foto. Kita buat 4 kotak ya. 1, 2, 3, 4. Pangkas ke kanan. Lalu kita bisa pangkas fotonya. Kita pangkas setiap fotonya ya. Kita klik foto pertama. Yang untuk foto pertama ini kita masukkan efek ya. Kita tinggal geser kiri menuju foto pertama. Oke, yang ini. Kita tinggal salin efeknya. Lalu kita tempelkan foto yang tadi. Lalu kita klik foto kedua, masuk ke efek, tambahkan efek. Di sini kita masukkan efek yang ombang-ambing atau oscillate. Kita atur sudutnya menjadi 0,00. Lalu bagian frekuensi kita atur menjadi 1,75. Kemudian bagian magnitude kita beri kunci keyframe ya. Kita beri icon plus. Kita geser ke angka 264,47. Kita tekan, kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita geser ke paling kiri. Lalu kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Jika sudah, kita kembali, masukkan efek lagi. Kalian bisa masukkan efek yang paparan gamma ya. Kita tambahkan keyframe. Kita geser ke paling kanan. Kita tekan. Kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita geser ke angka 0,00. Kita kembali. Kita masukkan efek upin atau tilt ya. Di sini kita hanya aktifkan bagian mirror. Lalu kita bisa salin efeknya. Kita tempelkan ke semua foto. Setelah itu kita klik foto yang kedua ya. Oke, yang ini. Masuk ke efek, kita tambahkan efek. Lalu menuju ke bagian distorsi wave. Pilih efek yang cermin atau mirror. Nah, kalian bisa tambahkan efek lagi yang sama di bagian foto keempat. Masukkan efek yang upin atau mirror. Lalu kita klik foto yang terakhir. Kita masuk ke bagian move and transform. Masuk ke bagian zoom. Kita tambahkan kunci keyframe. Kita beri icon plus. Kita pindahkan titiknya ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita geser ke angka 700 px ya. Kita tekan. Kita pindahkan ke kanan. Jika sudah, kita bisa masukkan foto lagi. Jika sudah, kita bisa klik, masuk ke efek, kita tambahkan efek, kita masukkan efek yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita atur bagian sudut menjadi 0,00. Lalu bagian frekuensi kita atur menjadi 1,75. Kemudian bagian magnitude kita bisa atur ya. Kita tambahkan kunci keyframe. Kita atur ke bagian angka 284,43. Kita tekan, kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita geser ke angka 1,00. Lalu kita tekan keyframe-nya. Kita pindahkan ke kanan. Lalu kita bisa masukkan efek lagi. Di sini kita masukkan efek yang paparan gamma. Untuk paparan gamma masih sama ya.
kita beri akan plus, kita geser ke paling kanan, kita tekan, kita pindahkan ke kiri, lalu kita paskan garis putih ini di tengah, kita beri akan plus, kita geser ke angka 0,00, kita kembali. Setelah itu kita masukkan efek upin atau face, kita aktifkan bagian mirror. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bisa duplikat ya, kita pangkas sesuai dengan tanda bit. Setelah itu kita masuk ke bagian efek, kita hapus semua efeknya. Setelah itu kita salin efek yang pertama ya, oke, yang ini. Kemudian kita tempel efek. Lalu bagian foto ini kita nonaktifkan bagian efek upin ya. Lalu masuk ke bagian move and transform, masuk ke zoom, lalu kita perkecil ukurannya, kita masuk ke bagian zoom, kita perkecil ukurannya menjadi 800 px, kita kembali, kita juga tambahkan stroke, kita atur stroke-nya menjadi 10,00, kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, jika sudah kita bisa duplikat ya, kita pangkas sesuai dengan tanda bit, lalu kita perkecil fotonya menjadi 650 px, kita duplikat lagi, kita atur zoomnya menjadi 500 px, lalu kita tambahkan kunci keyframe lagi, kita atur ke bagian angka 1200 px ya. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik lapisan kedua, masuk ke efek, kita tambahkan efek. Di sini kita masukkan efek yang cermin ya. Oke, yang ini. Foto keempat juga sama. Nah, kalian bisa ikuti. Jika sudah, kita bisa masukkan foto lagi. Kita atur menjadi 3 kotak ya. Lalu bagian foto ini kita bisa masukkan efek. Kita tinggal menuju ke bagian kiri, tepatnya di foto kedua ya. Oke, yang ini. Kita klik foto utama, yang bagian paling belakang, masuk ke efek, kita salin efeknya. Setelah itu kita tempelkan ke foto yang tadi. Jika sudah, kita masuk ke bagian move and transform, masuk ke zoom, kita atur zoomnya menjadi 340 px. Setelah itu kita masukkan foto ya. Kemudian kita pangkas. Setelah itu kita klik foto yang kedua, kita bisa masukkan efek ya. Kita masukkan efek yang ombang-ambing atau silet. Kita atur sudutnya menjadi 0,00, lalu bagian frekuensi kita atur menjadi 1,75, lalu bagian magnitude kita bisa beri kunci keyframe, kita atur ke bagian angka 284,43, kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri kendus lagi, kita geser ke angka 1,00, kita tekan, kita pindahkan ke kanan, masuk ke bagian border dan bayangan, kita tambahkan stroke ya. Kita atur stroke-nya menjadi 10,5, lalu ubah warnanya menjadi putih. Kita bisa masukkan efek lagi, pilih efek yang paparan gamma, kita tambahkan kunci keyframe, kita geser ke paling kanan, kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita geser garisnya ke kiri, tepatnya di tengah ya. Kita geser lagi ke angka semula. Jika sudah, kita bisa masukkan efek lagi. Kalian bisa masuk ke bagian distorsi web ya. Pilih efeknya yang remas atau squash. Kita masih lakukan cara yang sama. Kita beri akan blur, kita geser ke paling kiri. Kita beri akan blur lagi. Kita tekan, kita pindahkan ke garis yang akhir. Kita geser garis jadi tengah. Kita beri akan blur. Kita atur bagian power menjadi 0,33.
sudah masuk ke bagian move and transform ya. Masuk ke bagian zoom, kita atur zoomnya menjadi 700 px. Kita duplikat, kita pangkas sesuai dengan tanda fit. Kita perkecil lagi ukurannya menjadi 650 px. Lalu kita duplikat lagi ya guys ya. Kita atur lagi menjadi 550 px. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, sekarang kita pindah ke kiri. Nah, tepatnya di foto yang tadi ini. Kita klik foto yang paling bawah, masuk ke effect, kita klik yang umbang-ambing. Di sini kita masukkan kunci keyframe bagian sudut ya. Kita break and blast, kita geser ke paling kiri, kita break and blast lagi, kita geser ke angka 151,20. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Lalu kita pangkas ya. Kemudian kita klik foto yang ini, masuk ke effect, kita klik umbang-ambing, kita atur ke bagian sudut 0,00. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang sudah selesai semua. Kita tinggal simpan hasil editannya. Kita masuk ke icon ini, kita ekspor, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai tersimpan, untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.